Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wan nabiyyin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita senantiasa diberi hidayah dan taufik oleh Allah sehingga diberi kemudahan di dalam mengamalkan apa yang menjadi pedoman dan tuntunannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhir nanti. Amin. Jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dosa besar yang harus kita tinggalkan tentunya. Kita ketahui untuk kita tinggalkan dari kitab Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi dan urutan yang ke-57. Halaman berapa yang sudah menemukan? 349. 389. Mudah-mudahan sudah ketemu semua. Kalau di kitab saya halaman 110. Al-Imam Adz-Dzahabi sangat konsen ya tentang urutan dosa besar ini, sehingga kalau dibandingkan dengan dosa besar sebelum ini, yaitu dosa besar yang ke-56 di halaman saya di sini adalah hanya setengah halaman. Sementara dibahas tentang 57 ini, Imam Adz-Dzahabi sampai membawakan tidak kurang dari lebih dari 2 halaman, atau katakan saja 2,5 halaman. Mungkin kalau diterjemahkan tidak tahu berapa halaman. Nah, judulnya adalah Sabbu Akabiri As-Sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu judulnya. Sabu itu bukan sabu ya. Kalau sabu bisa jadi narkoba. Sabu. Ini sabu pakai sin. Sabu artinya adalah mencela. Artinya adalah mencaci. Lagi kalau mengutuk, sabbu saja, mencela saja, mencaci saja sudah dosa besar. Kalau mengutuk maka lebih berat lagi, karena al-la'nu al-qatli, mengutuk itu sama dengan membunuh. Jadi berat. Para jamaah sekalian, kita masuki terlebih dahulu seperti biasa, karena kita mengkaji kitab. Jadi kita mari simak kitab terlebih dahulu, baru nanti ada tambahan dan waktu kita cukup. Kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda, kata inna Allah azza wa jalla qala, ini yang berfirman Allah, berarti hadisnya qudsi, dan disebutkan di situ rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi sahih, hadis qudsi sahih.
ada hadis qudsi yang tidak sahih. Walaupun qudsi, tetapi ada yang tidak sahih karena riwayatnya. Nah, kata beliau, Inna Allah azza wa jalla qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadisnya panjang, tetapi beliau kutip itu saja. Yang maknanya sebetulnya sangat fokus. Man barang siapa ada berasal dari kata ada, ya. Ada berarti memusuhi. Kalau adu musuh. Tapi kalau ada yuadi, yuadat itu maka maknanya adalah memusuhi. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memusuhi li kepunyaanku waliyan wali, seorang saja dari kalangan wali. Dan sebetulnya kalau mungkin dengan yang mudah, man ada waliyan li, atau man ada waliyi. Tapi ini memberikan makna penekanan yang tegas sebetulnya, bahwa kalimat li dikedepankan, yang biasanya li dibelakangkan, itu sudah mempunyai penekanan tersendiri dalam bahasa. Barang siapa yang memusuhi waliku, seorang saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad adzantuhu bil harbi, maka berarti saya telah umumkan, saya telah beritahukan kepada orang itu untuk perang. Pada saat bisa bayangkan, kalau yang mengajak perangnya itu Allah, gimana kira-kira? Siapa yang membenci walinya Allah sama dengan mau berharapan dengan Allah. Bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mengerti, bagi orang yang beriman, wah besar sekali cari kerjaan gitu. Memusuhi Allah itu, memerangi Allah. Cuman masalahnya apa ada? Jawabannya adalah mustahil Allah berfirman seperti ini kalau tidak ada. Artinya adalah ada orang yang memusuhi wali dari wali-wali Allah. Hanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam pelajaran ini memberikan tafsiran kepada kita bahwa siapa wali Allah yang dimaksud di sini. Ternyata judul yaitu sahabat Rasulullah. Jadi menurut Imam Adz-Dzahabi, sahabat Rasulullah adalah wali-wali Allah. Dengan demikian, siapa yang memusuhi sahabat Rasulullah sama dengan Allah mengajak perang pada orang itu. Jelas saudara sekalian, seperti itu adalah jelas. Jadi tidak ada satu ayat ini saja, satu hadis ini saja sudah cukup bagi orang yang beriman ngeper, takut, ya, khawatir bagaimana kalau yang dilawan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang sekalian lanjut, kata beliau yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Begitu kata Imam Nabi menukil hadis Rasul. Kata Rasul begini, janganlah tasubbu, ini adalah fi'il mudhari yang karena adalah maka dia menjadi nunnya hilang, tasubbu tadinya af'alul khamsah. Maknanya adalah janganlah kalian hari ini, janganlah kalian besok, janganlah kalian tahun depan, janganlah
sekarang dan sampai dengan kapanpun kalian mencaci sahabat-sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan Rasul itu sama dengan larangan Allah. Jika orang melanggar larangan Rasulullah, sama dengan melanggar larangan Allah. Karena larangan Rasulullah itu sesungguhnya larangan Allah, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas sekali, jangan mencaci sahabat. Apalagi kata Rasul, sahabatku, ya. Jadi bagi sekalian besar sekali. Lalu setelah itu, setelah larangan, kata Rasul, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," Rasul bersumpah, seolah-olah kita tidak percaya, seolah-olah kita ragu. Seolah ada orang yang menyepelekan sabda Rasul tadi itu, seolah-olah. Kata Rasul, demi yang jiwaku, jiwa Muhammad di tangan Allah. Kata Rasul, lau seandainya anfaqa yunfiqu infaqan, berinfak, ahadukum seorang dari kalian, mislah seperti ahadin Uhudin, ya, untuk jabal atau gunung Uhud terbesar di Madinah, dan isinya tidak seperti di kita, ya, pohon gitu ya, air, kemudian tanah, tidak, batu tuh. Siapa di antara kita yang pernah ke Madinah, ya, melihat namanya ziarah ke syuhada Uhud, para sahabat yang syahid di perang Uhud, maka kita akan bisa lihat di depannya adalah Jabalun, gunung Uhud. Uhud itu segitu besarnya di Madinah, itu terbesar ya. Walaupun kalau diukur di Indonesia sebenarnya itu bukit, karena setinggi itu di kita disebutnya bukit, karena tidak begitu tinggi dibandingkan dengan gunung-gunung di Indonesia ya. Tapi pada sekalian di sana itu gunung Uhud itu batu isinya. Nah, Rasul sekarang perumpamakan, kata Rasul, kalau ada seorang dari kalian yang berinfak, dan infaknya itu adalah emas, dan besarnya itu, beratnya itu sebesar gunung Uhud, nah tidak dihitung sendiri berapa, apa itu ukurannya kalau di atas kota. Gunung Uhud itu diangkas gitu ya, timbang berapa, lalu emas, siapa itu kira-kira yang bisa? Jadi sebetulnya bukan teks seperti itu yang kita pahami. Maknanya adalah bahwa sebesar apapun manusia yang mengaku berjasa kepada Islam atau untuk beribadah kepada Allah SWT, jangan coba-coba untuk mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itu terjadi, kata Rasulullah SAW, kalau itu terjadi, malah kaum ahadihim, tidak akan bisa sampai sebanding dengan mud itu. Mud itu adalah apa kalau bahasa kita? Ini namanya kafun. Lalu apa namanya? Dua digabung. Apa? Namanya bahasa kita apa? Serabu apa? Sejumlah apa namanya? Ya, apa? Jawanya apa? Serabu juga? Serabu. Nah, yang sama berarti. Sudah, jadi bahasa Indonesia saya itu serabu. Bayangkan Uhud segitu besar, segitu berat, dan itu emas. Nggak tahunya dinilai oleh Allah SWT itu nggak nyampe setengah dari segini, nggak nyampe. Kira-kira segini tuh normalnya kalau ngambil emas berapa ya? Segini kira-kira. Segini. Mau bilang sekilo, ya sudah sekilo lah, betul lah ya. Ya nggak ada apa-apanya. Jadi gunung Uhud segitu besar, artinya adalah tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kebaikanmu itu jika dibanding dengan kebaikan sahabat Rasulullah. Apalagi mungkin di zaman kita sekarang, zaman kita ini kan mungkin zamannya menikmati kita ya. Kalau zaman sahabat itu Pak, namanya juga masa perintisan Islam. Waduh, mau
masuk Islam sudah dihalangi, gitu. Mau menjadi muslim tidak boleh, sudah jadi muslim disuruh murtad lagi, betul tidak? Diintimidasi, ditekan, diusir, dibunuh. Kalau zaman sekarang mirip dengan yang terjadi di mana Pak? India, ya kan? Mereka manusia itu bahkan diperlakukan lebih rendah daripada tikus. Karena di India itu ada orang yang bahkan menyembah, menjadikan tikus sebagai Tuhan. Nah, orang yang seperti dia, sebesar dia, setinggi dia, gemuk dia, setampan dia, secantik dia, diperlakukan seperti lebih rendah dari tikus. Karena apa? Karena mereka berakidah Islam. Sekalian, mari kita ingat. Bayangkan kalau kita seperti itu, seperti apa rasanya kita. Kalau kita tidak kebayang, minimal itu doakan saja. Doakan, ya Allah, sabarkan mereka. Ya Allah, tolonglah mereka. Ya Allah, celakakan. Kemudian apalagi berikan binasakan orang yang menganiaya saudara-saudara. Betul tidak? Karena nggak kebayang. Ada orang mungkin pernah lihat di video di YouTube, bukan di YouTube atau di WA gitu. Ada orang si muda dikejar, dipentung, dikeroyok, teriak-teriak, tidak punya daya apapun untuk melawan, membela, terjatuh bukan didiamkan, bukan ditolong, pentung, kepruk, dilempar batu. Udah gitu diberi sajian namanya kampak gitu. Kampaknya itu bukan kampak kecil, kampak yang gagangnya panjang gitu. Das sekali mati kepalanya langsung belah dua. Ada yang tampilnya keluar video di WA. Manusia seperti itu. Manusia mana itu yang kayak gitu manusia? Jadi barisan itu adalah karena apa? Karena muslim. Sayangnya orang yang berlaku seperti itu tidak disebut radikal, tidak disebut teroris. Tapi kalau ada seorang muslim mungkin yang melakukan jangan melakukan seperti itu, sudah langsung baik. Bisa jadi didor di tempat gitu. Dia adalah teroris, dia adalah radikal dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang coba kita strum ya. Kalau ada di akupuntur itu namanya adalah yang merangsang getar saraf kita. Kalau sekalian disensitifkan rasa kita ini bahwa mereka itu saudara kita. Yang di Rohingya itu, yang jumlahnya sampai sekian itu Pak, itu saudara kita, mereka muslim. Yang di Palestina itu, yang beranak putu di sana, lalu tanahnya dirampas, lalu dibunuh, itu saudara kita. Dan seterusnya di berbagai belahan itu saudara kita. Coba kita tumbuhkan sensitivitas itu, sehingga kita punya rasa iba, rasa solider, rasa kasih, rasa sayang, dan yang paling praktis adalah minimal doa. Seperti tadi saya katakan, ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, yang sakitnya sembuhkan, ya Allah, yang lapar memberikan makanan, ya Allah, yang telanjang memberikan pakaian, ya Allah, yang dianiaya, tolonglah mereka, dan yang menganiaya binasa. Bahasa apapun kalau kita pakai yang jelas, minimal kita sayang kepada saudara kita sebagai bentuk iman kita pada mereka itu adalah minimal doa. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita ingat ya, yang mungkin na'udzubillah min dzalik, kita semua dijauhkan dari seperti itu. Tetapi jangan lengah, karena bisa jadi ada orang yang mengintai kaum muslimin
Az-Zahabi rahimahullahu taala wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ya, amiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katanya ini perkataan Aisyah diriwayatkan di sini. Kata Aisyah, orang-orang itu maksud di sini adalah ditujukan kepada orang yang membenci sahabat, yang memusuhi sahabat, yang memerangi sahabat, yang mengkafirkan sahabat. Kata Aisyah, mereka itu diperintahkan untuk beristighfar kepada sahabat, memohonkan ampunan. Mudah-mudahan ampunan itu ditujukan untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kata Aisyah, justru mereka mencaci sahabat. Berarti kalau ada di antara kita ada orang yang diperintahkan A, tetapi yang dikerjakan kebalikannya, kira-kira bagaimana kita punya persepsi terhadap orang itu? Para sekalian, orang itu imma tidak paham kitab, kalau bahasa Arab tidak paham kitab itu tidak mengerti apa mungkin kata bahasa sekarang narasi diksi, itu tidak, pesan-kesan yang ada di dalam apa namanya perintah itu. Atau memang orang itu kalau dia bacaan dan tidak bisa baca, kalau dia disampaikan dengan perkataan berarti dia tidak dengar. Atau yang pasti adalah dia orang yang punya keyakinan yang bertolak belakang. Jadi para sekalian, itu adalah yang harus kita ketahui dan pahami dari potongan naskah. Berikutnya kata beliau, wa yarwi atau yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Ya, diriwayatkan kata beliau bahwa ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengutuk sahabatku, maka orang itu adalah sama dengan telah menginginkan untuk dikutuk oleh Allah. Di bawah ada footnote kalau di saya, itu adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Asim Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dan ternyata asar itu sahih. Jadi para sekalian, kata Rasul, barang siapa yang mencaci sahabat Rasul, berarti orang itu berhak mendapatkan kutukan Allah. Dengan kata lain, kalau bahasa fikihnya di sini dosa besar. Tapi mendengar berhak mendapatkan kutukan Allah, itu besar sekali. Karena kutukan itu maknanya adalah haram mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rahmat Allah itu di dalam hadis yang lain, Allah berfirman, hadis yang kursi, wa inna rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku itu akan mengalahkan murkaku. Sedangkan orang ini tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah karena orang itu terkutuk. Jadi bapak sekalian, orang yang membenci, yang mencaci, memusuhi sahabat Rasulullah, itu adalah mereka orang-orang yang terkutuk. Alhamdulillah. Berikutnya kata beliau, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang oleh orang Syiah, oleh orang Rafidhah disebutnya, diposisikannya sebagai imam, bahkan imam pertama bagi mereka yang maksum menurut keyakinan mereka. Sekarang beliau radhiyallahu anhu kata beliau, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la'ahdun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya. Sumpah beliau adalah merupakan apa yang aku dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepadaku adalah la yuhibbuni illa wa la yubghiduni illa munafiq. Beliau, tidak ada yang mencintai aku kecuali mukmin. Jadi orang yang mencintai Ali itu adalah mukmin, dan orang yang membenci Ali berarti munafik.
memposisikan beliau adalah sebagai sahabi Nabi Jalil dan radhiyallahu anhu. Di sini sudah kita dapatkan Ali radhiyallahu anhu, berarti kita adalah nataradda mengucapkan radhiyallahu anhu kepada Ali bin Abi Thalib, tidak membenci, tidak mencaci, tetapi juga tidak hulu. Hulu artinya adalah over atau ekstrim, sehingga mengangkat Ali bin Abi Thalib dalam posisi yang dahulu Abu Bakar adalah imam, tetapi digantikan yang benar adalah Ali. Jadi bukan Abu Bakar, atau dengan kata lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menurut kita Ahlussunnah Khalifah Ar-Rashidah yang pertama. Menurut orang Syiah itu adalah pemberontak. Karena apa? Karena mereka menjadikan Ali nomor satu, bukan Abu Bakar. Menganggap Abu Bakar As-Siddiq adalah merebut keimaman atau khilafahan dari Ali bin Abi Thalib, padahal itu adalah sudah ijma' dari kalangan sahabat saat itu. Nanti mungkin saya akan tambahkan dari yang lain kalau ada waktu. Ada perkataan di situ kata Imam Az-Zahabi, ini perkataan Imam Az-Zahabi ya, wallahu a'lam, ya, kata beliau begini: "Wa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali." Jika ini perkataan Rasul alaihi salatu wasallam pada Ali, as-siddiqu bil ula, maka Abu Bakar As-Siddiq bil ula lebih dulu, wal akhra lebih juga lebih prioritas, lebih didahulukan daripada itu. Ya, afdalul khalqi ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah manusia paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mazhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala 'ala Siddiq ahadan fa innahu yujallad hadda al-muftari. Kata beliau bahwa mazhabnya Umar bin Khattab, mazhabnya Ali bin Abi Thalib, bahwa siapa yang menganggap ada yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq, orang itu harus berhak kena hukuman. Ya, karena sanksi itu adalah dicambuk, ya, dan hukumnya adalah seperti orang yang memalsu atas nama Allah dan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para yang sekalian, mudah-mudahan waktu cukup. Ya. Berikutnya adalah ada perkataan di situ bahwa diriwayatkan dari Syu'bah dari Husain, ya, disebutkan bahwa Umar, ya, Abu Bakar khairun min Umar, ya, Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar. Ada yang mengatakan Umar khairun min Abi Bakar, ada yang mengatakan juga bahwa Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Bapak dari Umar, pertentangan perkataan atau wacana tadi itu nyampe kepada Umar bin Khattab. Wa darabahu bid-durrah hatta syaghara bi rijlaihi, akhirnya pukul oleh Umar bin Khattab sampai pincang orang itu. Wa qala inna Abu Bakar sahibu Rasulillah. Kata Umar bin Khattab, kamu harus tahu bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah. Wa kana akhyarun nasi fi kada wa kada. Abu Bakar As-Siddiq itu manusia terbaik. Dari itu, man qala wa dzalika wajaba alaihi haddul muftari. Kata Rasul, kata Umar bin Khattab, siapa yang melanggar dari sikap ini, dia berhak untuk dicambuk. Bayangkan suatu pagi Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Ada yang jawab. Kata Abu Bakar, ana ya Rasul, saya. Rasul nanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menyolati jenazah? Ada yang jawab. Kata Abu Bakar lagi, ana ya Rasulullah. 3 kali Pak. Kata Rasul bertanya, siapa yang hari ini kalian sudah bersolat? Ada yang jawab, ana ya Rasulullah. Kata Rasul. Kata Rasul, siapa yang mengerjakan 1, 2, 3 ini, dia min ahli jannah.
siapa yang mengerjakan 3 pekerjaan ini berarti dia ahli jannah. Ini perlu didalami, tetapi pada sekalian dari naskah seperti itu saja kita bisa pahami bahwa ini adalah posisi Abu Bakar menurut penilaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abu Bakar sebetulnya akhirnya adalah min ahlil jannah. Sementara kalau Rasul dikutuk atau Abu Bakar dikutuk, apalagi disebut sonam, berhala, karena menurut orang Syiah, menurut orang Rafidah, Abu Bakar itu berhala, Umar itu berhala. Dan itu adalah tentu pastikan bukan ahli sunnah jamaah, bahkan bukan muslim. Ya. Nanti saya akan sampaikan. Sekarang kita baca di sini. Kata beliau yang berikutnya adalah ada perkataan. Sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu. Ali ya, sekarang berkata ya, dalam riwayat ini. Balawani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Sampai padaku berita, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ada orang yang memposisikan aku lebih afdal dari Abu Bakar, lebih afdal daripada Umar. Ya. Lalu kata beliau, man qala syai'an min hadza fa huwa muftari. Siapa yang mengatakan itu, dia adalah pembohong besar. Alaihi ma ala al-muftari. Dia berhak untuk dihukum seperti orang yang telah memalsu. Jadi seperti sama mazhabnya Umar bin Khattab dengan mazhabnya Ali bin Abi Thalib, sama orang yang bahkan memposisikan beliau radhiyallahu anhu sebagai posisi lebih afdal dari Abu Bakar, itu adalah seperti. Apalagi kalau memposisikan Ali sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Ya, ada nas-nas, nanti mungkin kalau ada waktu saya doakan seperti memposisikan Ali itu seperti Tuhan. Lanjut, kata bawaan Abi Ubaidah di Hajal anna Aliyan radhiyallahu anhu qala la udiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar illa jaladtu haddal muftari. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib lagi berkata begini, kalau ada orang yang sampai padaku dia posisikan aku lebih utama dari Abu Bakar dan dari Umar, aku akan cambuk dia. Katakan lagi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ada hadis Rasul ya, bahwa barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka kalau utusan itu tidak benar, maka posisi hukumnya akan kembali kepada salah seorang dari yang mengatakan. Kalau benar, berarti kafirnya kepada orang yang dikafirkan. Tapi kalau tidak benar, kafirnya adalah pulang kepada orang yang menghukumi orang lain kafir. Karena itu hati-hati dalam mengkafirkan orang, tidak boleh sembarangan. Kata fa'aqulu, kata Imam Az-Zahabi, fa'aqulu Imam Az-Zahabi, man qala li Abi Bakrin wa zawihi ya kafir. Baik kaum muslimin, kata Imam Az-Zahabi, kalian harus tahu bahwa siapa yang berkata, menghukumi, memvonis, mengatakan kepada Abu Bakar dan Zawi, Zawi itu berarti keluarganya atau para sahabatnya, ya kafir, ya bisa mengkafirkan Abu Bakar maksudnya, faqad ba'a al-qa'ilu bil kufri huna. Qat'an, kata Imam Az-Zahabi, bisa dipastikan bahwa orang yang mengkafirkan Abu Bakar itu adalah kafir. Minal muhajirin wal ansar, Allah berfirman di bawah ayat ya. Kata Allah Ta'ala qad radiya as-sabiqin al-awwalin, karena Allah telah meridhai orang-orang yang menjadi pendahulu umat ini, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, kata Allah was-sabiqun al-awwalin. Sabiqun para pendahulu, al-awwalun yang pertama kali. Ya, siapa mereka itu? Para sahabat. Siapa para sahabat itu? Allah jelaskan minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan al-ansar. Hadirin sekalian, kalau kita bagi dua bahwa muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang ansar adalah orang yang
yang menyambut ya, membela Islam dan Rasulullah serta muhajirin. Kalau kita lihat masa Rasulullah SAW itu adalah berperang, sampai beliau bersama para sahabat itu, selama Rasul hidup bersama mereka, di antara mereka ada yang meninggal. Bisa dibayangkan orang sekalian, mereka itu jumlahnya adalah kalau tidak ribuan maka sekian banyak, ratusan ya, karena pada masa Rasul itu ya, itu kalau menurut para ulama sirah telah terjadi tidak kurang dari 70 kali peperangan, bahkan sampai 100 kali lebih peperangan. Ada namanya Ghazwah, ada namanya Sariyah dan seterusnya. Dan yang dipimpin langsung Rasul sebagai komandan perangnya itu adalah 9. Bayangkan, bisa dibayangkan Mas sekalian, selama sekian ratus sampai ratus itu, katakan betul tidak? Berapa sahabat yang meninggal berguguran di sini? Betul tidak? Katakan saja kalau Badar itu 70. Nah, para sekalian itu adalah tentu banyak para sahabat yang gugur, tidak menikmati Fathu Makkah. Dan itu namanya dari Muhajirin dan Ansar juga. Kalau saja kita sebut bahwa Muhajirin dan Ansar itu adalah setelah Rasul meninggal, jadi pada waktu Rasul hidup, kita ingat dengan namanya Haji Wada. Pada waktu Haji Wada itu adalah para ulama sirah telah menghitung, berusaha meneliti, menghitung untuk sampai pada angka tertentu berapa sih sesungguhnya jumlah para sahabat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Lalu ada yang mengatakan, misalnya seperti Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan bahwa jumlah sahabat waktu itu tidak kurang dari 114.000 orang. Ya, pada waktu itu 114.000 kan termasuk sangat banyak sekali kan? Zaman sekarang mungkin kalau haji di Arafah, wah itu bisa jadi jutaan, 1 juta, 4 juta dan seterusnya. Tapi waktu itu 114.000 sudah sangat banyak. Bahkan Al-Imam Masyuti mengatakan bukan 114, 124.000 sahabat. Semua itu Pak, kalau lihat dalam ayat ini, semua itu karena mereka adalah sebetulnya walaupun jumlahnya sekian, kan itu ada dua, ada Muhajirin dan ada Ansar. Kalau menurut ayat ini, dan kita harus tidak perlu cari penyakit yang membahayakan bagi diri kita, semua mereka itu berhak mendapatkan seperti yang Allah firmankan. Kata Allah pada sini, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya kalau kita harus sunnah wal jamaah yang mengimani seperti ayat ini, maka pada saat jangan ragu bahwa sahabat itu adalah generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat ini kalau di sini tidak dilanjutkan, mungkin dilanjutkan di situ. Wa'adda lahum jannatin tajri. Allah siapkan untuk mereka surga. Berarti kalau begitu, radhiyallahu anhum itu bagi mereka para sahabat adalah endingnya akhirnya surga. Betul tidak? Sementara kita belum punya seat, belum punya tiket. Bulan besok punya hak langsung masuk surga. Itu kan siapa nih yang kita sudah bisa punya yakin seperti itu. Jadi para sekalian, inilah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau para sahabat, kalau kita mau perkaya para sekalian, ayat-ayat yang isinya adalah memuji para sahabat itu adalah sampai tidak kurang dari 100 sahabat. Luas bisa? Sudah? Oh. Ya. Jadi para sekalian, mungkin sedikit di sini saya akhirkan dulu ya. Wa man sabaha ula faqad barakallahu bil muharram. Kata Imam Az-Zahabi, siapa yang mencaci sahabat itu telah berhadapan dengan Allah untuk berperang. Wa man sabbal muslimina wa adahum wa sadarahum wa qad qalimna
Ya, padahal dari kemudian kebaik kalau kaum muslimin menyakiti mereka, melukai mereka, termasuk dosa besar. Ya. Mama adzannu biman sabba afdala al-khalqi pada Rasulullah. Siapa lagi kalau orang yang atau apa dosa apa lagi yang bisa dihubungkan pada orang yang mencela orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Kata beliau, walakinnahu la yakhludu bidzalika finnar, walaupun demikian tidak akan kekal di dalam neraka illa an ya'taqida nubuwwata Ali, kecuali kalau meyakini bahwa Ali adalah sebagai nabi, wa annahu ilahun, bahwa Ali itu adalah Tuhan, pada unun kafirun, maka seperti itu adalah tertutup dan kafir. Para sekalian, saya tidak bisa menambahkan walaupun saya sudah bawa dalilnya. Mungkin perlu tambahan yang jelas. Demikianlah ya, baru apa yang disampaikan oleh Imam Adzhabi tadi, bahwa yakin bahwa tidak boleh sembarang mencaci menyakiti para sahabat karena itu adalah dosa besar, dan kalau meyakini kultus terhadap Ali maka itu malah menjadi orang itu murtad, keluar dari Islam. Alhamdulillah. Kita akhiri. Subhanallah.